Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama Ibu ya dengan materi yang pertama di mata kuliah pendahuluan radioterapi. Materi pertama itu tentang struktur of matter ya. Ini adalah buku yang Ibu gunakan sebagai reference ya. Jadi kalian bisa dapatkan buku ini secara online. Coba saja di googling ya. Jadi buku ini cukup baik ya sebagai pengantar untuk fisika radioterapi ya. Oke, mungkin pertama sekali tentang pendahuluan radioterapi, Ibu ingin mengingatkan kembali ya tentang atom. Nah, jadi kita tahu atom itu adalah sebuah partikel yang paling kecil ya, yang paling kecil dari sebuah materi. Jadi sebuah materi itu kalau kita bisa bedah, maka isinya itu adalah atom-atom. Dan kalau kita bisa bedah lagi, ya, atom itu terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Sebenarnya mungkin di fisika modern sudah dibahas ya, mungkin anak-anak di sini sudah pada mengambil fisika modern. Jadi juga masih bisa sebenarnya dipecah lagi antara elektron, proton, dan neutron ya. Nah, tapi mungkin itu nanti akan kita bahas ya. Nah, tapi sebelumnya ini juga mungkin diingatkan kembali ya, bagaimana massa dari sebuah elektron dan massa proton dan neutron. Inilah massanya ya. Kalau kita lihat elektron itu sangat kecil massanya kalau dibandingkan antara proton dan neutron ya. Jadi kalau kita lihat juga proton dan neutron itu memiliki massa yang hampir sama. Perbedaannya cuma 0,02 ya di belakang sini. Ini masanya dalam gram, kalau di sini dalam EMU, atomic mass unit, kita lihat 1 dan ini 0,0005, sangat jauh ya. Dan ini adalah muatannya. Ternyata neutron bermuatan 0 dan elektron dan proton memiliki muatan yang sama, namun dia memiliki tanda yang berbeda ya. Kalau elektron itu minus 1,6, kalau proton itu plus. Ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat strukturnya, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini ada proton, ada neutron, dan di sini ada nukleon kita sebut, lalu di sini adalah elektron. Radius atom dari sebuah atom ya, radiusnya itu sekitar 10 pangkat min 10. Sedangkan nukleus ini dalam sini ya, itu sekitar 10 pangkat min 14 meter. Dan ini juga mungkin diingatkan kembali ya, apabila ada simbol X, lalu ada A dan N, lalu di sini ada A, Z, dan N ya, maksudnya A di situ adalah atomic number ya, atau nomor atom ya. Kita maksud Ibu di sini A itu adalah mass number ya, nomor massa. Nah, A yang di atasnya adalah nomor massa. Lalu Z itu adalah atomic number-nya atau dikenal sebagai jumlah proton. Dan N itu adalah jumlah dari neutronnya ya, di sini disebutkan. Dan biasanya Z plus N itu adalah A. Nah, di sini ingat lagi ya tentang pita kestabilan. Nah, mungkin kita sudah bahas juga nih sebelumnya. Jadi kalau di sini adalah proton number, di sini adalah neutron number. Apabila jumlah neutron dan proton adalah sama, maka akan memiliki garis linear seperti ini ya. Ini adalah sama dengan 1. Artinya jumlah neutron dan proton adalah sama. Tapi kenyataannya tidak demikian ya. Jadi untuk atom-atom yang stabil, maka neutronnya itu akan lebih banyak daripada proton ya. Nah, untuk yang stabil seperti itu, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Lalu kita sudah bahas bahwa massa dari atom itu bisa dalam beberapa satuan ya.
ada kilogram, ada IMU, seperti itu ya. Lalu ada bilangan Avogadro. Nah, kalau kita ilustrasikan, misalnya helium, ya, dia memiliki nomor atom itu adalah 4 di sini. Maka apabila kita ingin mengetahui nomor atom dibagi dengan masanya, itu adalah bilangan Avogadro dibagi dengan nomor dari atomic weight-nya ya, atau AW tadi. Itu adalah 4,0026. Kalau kita bagikan, maka dapatkan nilai 1,5 kali 10 pangkat 23. Apabila kita ingin convert ke gram per atom, maka kita dapatkan seperti ini ya. Jadi setiap atomnya memiliki sekian gram ya. Lalu apabila kita ingin menghitung jumlah elektronnya dalam setiap gram, kita bilangan Avogadro, kita kalikan dengan Z-nya ya, lalu dibagikan dengan atomic weight-nya, maka kita dapatkan nilai seperti ini. Ini adalah hanya sebuah ilustrasi ya. Lalu di sini mungkin masih ingat ya grafik ini. Ini adalah grafik binding energy. Masih ingat ya binding energy? Binding energy itu adalah energi ikat. Ini energi yang mengikat ya. Sehingga proton walaupun dia memiliki muatan yang sama ya, muatannya kan sama, proton itu adalah plus, tapi dia tetap diikat di dalam nukleonnya. Itu dikarenakan dia memiliki energi ikat sini atau dikenal dengan nama mass defect ya. Dari mana mendapatkan energinya tersebut? Itu adalah perkalian dari perbedaan massa dari masing-masing atom, masing-masing penyusun dari atom tersebut dengan massa secara keseluruhan ya. Telah kita bahas juga sebelumnya ya. Ini hanya untuk mereminding kembali. Di sini adalah basic unit dari energi. Jadi biasanya menggunakan joule atau electron volt ya. Jadi ini adalah konversi. 1 joule itu adalah 1 volt dikalikan dengan elektron. Muatan elektron itu 1,602 kali 10 pangkat 19 coulomb ya. Jadi volt coulomb ini kita beri nama joule ya, seperti itu. Sehingga kalau keV itu artinya kilo, 1000 eV. Kalau MeV itu adalah mega, 10 pangkat 6 eV. Kalau 1 IMU itu adalah 931 mega elektron volt. Nah, nanti di dalam aplikasi fisika medis biasanya kita pakai istilah keV ya, keV, kilo elektron volt. Ada juga VPP, itulah volt peak to peak. Nah, seperti itu ya. Nah, itu mungkin akan bisa kita dengar nanti ya. Di sini joule itu adalah sebanding dengan kerja yang diberikan ya. Ketika gaya 1 Newton ya bergerak sejauh 1 meter. Nah, itu kita katakan 1 joule, 1 Newton 1 meter. Gayanya 1 Newton bergerak sejauh 1 meter. Itu adalah 1 joule ya. Nah, di sini ada persamaan yang diberikan oleh Einstein, itu adalah E sama dengan mc kuadrat. Di mana C itu adalah kecepatan dari cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Oke, next. Nah, jadi misalnya kita ingin menghitung misalnya ya energi yang dimiliki oleh sebuah materi dengan massa 1 kg, maka itu tinggal kita masukkan 1 kg dikalikan dengan kecepatan cahaya di-squarekan, maka kita dapatkan sebesar 5,62 kali 10 pangkat 29 MeV. Ya,
cukup besar di sini ya. Nah, lalu kita kenal juga dari elektron diam ya, elektron diam, massa dari elektron diam. Kita hitung energinya, energi dari elektron diam. Kita tahu massanya itu adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31. Lalu kita kalikan dengan kecepatan cahaya di squarekan, maka kita dapatkan energi diam dari elektron adalah 0,511 mega elektron volt ya. Ini adalah cara mendapatkannya. Nah, ini semua sebagai ilustrasi saja ya. Oke, selanjutnya tentang model atom. Model atom perkembangannya udah dijelaskan di fisika modern ya sebelumnya, dan berakhir di model atom Bohr ya, dimana Bohr menemukan bahwa setiap atom itu memiliki tingkat energi tertentu ya. Jadi dia hampir mirip dengan Rutherford, tapi Rutherford tidak menjelaskan ya, kalau misalnya energinya tersebut hilang, maka kemungkinan elektron akan menumbuk nukleus, tapi ternyata tidak terjadi. Nah, demikian Bohr mengatakan bahwa keadaannya stabil. Mereka bergerak pada lintasannya masing-masing. Dan setiap lintasan tadi dia memiliki tingkat energi yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di sini ada kulit-kulit tempat elektron itu berdiam. Ya. Nah, ini di sini ada nukleusnya, bola berwarna biru dan merah pink ya. Lalu di sini merah itu adalah elektron dan biru ini adalah lintasannya. Jadi setiap elektron itu bergerak pada lintasannya masing-masing. Dan dia memiliki level energi yang berbeda-beda. Sehingga dengan perbedaan level energi, elektron itu bisa berpindah dari orbit satu ke orbit yang lainnya. Tapi tentu saja ketika dia berpindah itu pasti ada sebabnya ya. Apa yang menyebabkan dia bisa berpindah-pindah dari kulit? Nah, tapi ini adalah model atom yang cukup applicable ya sampai sekarang, dan nanti dikembangkan oleh model atom kuantum ya, dengan melihat dari model atom hidrogen secara kuantum. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini ada dikenal adanya kulit K, L, M, N, dan O ya. Kulit yang paling dalam itu adalah K, kulit yang paling luar seterusnya itu menuju O. Nah, ini contoh ilustrasi ini untuk hidrogen. Dia memiliki satu proton dan satu elektron. Ya. Dan di sini helium memiliki 2 proton, di sini juga memiliki 2 elektron, sehingga dia muatannya adalah neutral ya. Dan seterusnya karbon 6, maka ini mau ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan ini kalsium, dia memiliki 20 proton bermuatan plus, maka bila netral dia memiliki 20 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Dan seterusnya ke molybdenum. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Pada kulit K itu kulit yang paling dalam ya. Lalu L, lalu M, lalu N. Nah, biasanya elektron yang lepas itu elektron yang ada di luar karena dia less ya ikatannya dengan inti. Tapi yang di dalam ini dia ikatannya cukup kuat. Nah, ini adalah perkembangan ya dari model atom. Pertama dari G.G. Thomson. Ya, kita ingat G.G. Thomson menggambarkan bahwa elektron itu seperti buah plum ya. Jadi dia tercampur ya, seperti ini plum model. Lalu percobaan minyak oleh Robert Millikan ini dia bisa menghitung perbandingan rasio ya dari massa dari elektron. Lalu di sini radioaktif bermula dari Henry Becquerel ketika menemukan uranium ya. Lalu Marie and Pierre Curie
menemukan polonium dan radium yang juga berbahan radioaktif. Lalu Rutherford menemukan alpha dan beta partikel. Lalu Rutherford memodelkan, ya, dan juga Rutherford menemukan proton, dan lalu James Chadwick menemukan neutron. Nah, seperti itu. Nah, perkembangan seperti ini menarik untuk diikuti ya, dipelajari ya, bagaimana mereka bisa menemukan, mungkin bisa menjadi inspirasi ya dalam pembelajaran fisika. Oke, dan ini adalah salah satu percobaan yang dilakukan oleh nggak jelas sekali, sumpah. Jadi ini adalah percobaan yang diberikan oleh Thomson. Mengatakan bahwa, di sini adalah percobaan yang dilakukan oleh Rutherford ya. Karena Rutherford ingin membuktikan perkataan Thomson bahwa elektron itu seperti buah plum, ya, seperti ini, seperti coklat chip cookie. Jadi ini adalah negatif, ini adalah positif, tersebar secara merata. Lalu dicoba untuk tin gold foil, lapisan tipis dari emas ya, ditembakkan dengan alpha partikel yang berasal dari peluruhan radium ya. Maka ternyata didapat di sini adalah photographic film. Ini adalah sebuah sensor ya kalau sekarang. Sensornya menggunakan film. Jadi kalau filmnya itu ada bercak-bercak, berarti itu adalah tanda datangnya sebuah partikel, seperti itu ya. Dan partikelnya yang bisa membuat tanda hitam itu adalah partikel alpha ya. Jadi partikel alpha yang ditembakkan ternyata dia bouncing, dia ada yang kembali, ada yang diteruskan, dan ada yang dibelokkan ya. Nah di sini adalah gold atom ya, lalu tindak alpha particle. Jadi kalau dia menemui ruang kosong ya, maka dia akan diteruskan. Ini gold atomnya terdiri dari cloud dari elektron ya, dimana cloud elektron itu kan ada orbit masing-masing, dan di antara mereka itu ada yang ruang kosong ya. Kalau kita lihat kan seperti ini ya. Ini adalah proton dan neutron, ini adalah elektron ya, lalu mungkin ada lagi nanti di sini. Nah jadi kalau ada partikel alpha tertembak di sini gitu ya, kalau dia ternyata mengenai daerah sini, maka dia akan bounce ya. Tapi kalau ternyata dia seperti ini, maka dia akan diteruskan karena di sini kosong ya, karena di sini dia mengalami melewati ruang yang kosong dibandingkan dengan di daerah sini ya. Nah dengan demikian Rutherford yakin bahwa setiap struktur yang ada di dalam atom itu tersusun secara rapi gitu, dan mereka menggambarkan seperti planet bumi ya. Ini adalah matahari dan ini adalah planet. Nah, planet yang mengelilingi. Nah, jadi Rutherford berpikiran seperti itu ya. Karena partikel alpha yang Rutherford tembakkan ketika mengenai intinya dia akan bouncing. Tapi ketika dia geser sedikit maka kosong. Dia geser sedikit maka kosong. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dan Bohr juga sudah menemukan bahwa ada level-level energi tertentu, dan level-level energi tertentu itu sebanding dengan nilai binding energinya ya. Jadi kita apabila kita ingin membebaskan ya elektron
pada kulit K, maka kita harus memiliki energi sebesar ini. Maka besar. Semakin kulit semakin luar, maka energi yang dibebaskan tidak terlalu besar ya. Nah, maka Bohr menemukan ya, ada namanya deret. Nah, ada deret K, deret Lyman ya. Ada deret L, Paschen, dan seterusnya. Di deret tersebut ternyata Bohr menemukan ada sebuah spektrum ya yang teratur, dan spektrum ini diakibatkan adanya transisi energi ke kulit K, seperti itu ya. Dan ternyata ada spektrum lain, ternyata dia transisinya ke kulit L. Nah, transisi ini mengakibatkan kalau ada pelate, dia bisa jadi hitam ya, artinya ada jejak di situ transisi tersebut ya, sensornya seperti itu. Ini adalah kasus untuk tungsten ya, Z74, dimana memiliki binding energinya 69500, 11000, dan 2500. Jadi nilai-nilai ini yang harus dibebaskan. Apabila energinya dapat 2500, maka dia berada di kulit M. Nah, dari sini dia bisa bertransisi ya. Misalnya dia ke kulit L. Seperti itu ya. Oke, dan kita ingat juga ya bahwa ada 4 gaya alamiah ya, yang ada di bumi ini, yaitu gaya nuklir kuat, gaya elektromagnetik, gaya nuklir lemah, dan gaya gravitasi. Nah, gaya nuklir kuat itu yang terjadi di atom. Lalu gaya elektromagnetik adalah gaya Coulomb ya, dimana yang bermuatan dia akan saling menjauh, dan yang berbeda muatan maka dia akan saling mengikat. Gaya nuklir lemah itu adalah ketika terjadinya peluruhan beta ya, interaksi antara neutrino. Dan gaya gravitasi itu adalah gaya yang ditimbulkan ketika ada dua massa ya yang saling berinteraksi, seperti itu ya. Mungkin nanti ini dibahas lebih detail di fisika nuklir ya. Oke, lalu ini adalah salah satu peristiwa ya, bagaimana sebuah peluruhan itu dapat terjadi. Misalnya adalah kobalt ya, kobalt 60. Jadi kobalt 60 itu adalah material yang sering digunakan ya untuk radioterapi ya. Nah, biasanya kobalt 60 ini akan berubah menjadi nikel 60 dengan nomor massa yang sama, tapi dia memiliki nomor atom yang berbeda ya, Z yang berbeda. Nah, ketika kobalt berubah menjadi nikel, maka ada peristiwa peluruhan di sini ya. Ada dua yang pada umumnya terjadi ya, peluruhan dengan beta yang mengalami energi 0,3 dan beta yang memiliki energi 1,48. Nah, probabilitas terjadinya peluruhan beta 1,4 itu lebih kecil dibandingkan 0,3, ini hampir 99,88% ya. Lalu dari beta sendiri, ketika kobalt meluruhkan beta, maka dia belum stabil karena dia masih memiliki energi excite ya, maka dia akan turun pada level menuju ke ground state ya. Dan di sini kita dapatkan dua kali terjadi peluruhan dapat terjadi. Maka peluruhan pertama dia meriliskan energi sebesar 1,1732
mega electron volt, nah, dibawa oleh gamma ya. Gamma ini adalah partikel juga, namun dia tidak bermassa, tapi dia memiliki energi. Energinya diantaranya dari kecepatan, ya, kecepatan dia, energi kinetik. Dan lalu dia bisa juga turun lagi dan mengeluarkan kembali gamma. Jadi ketika terjadi peluruhan beta itu biasanya selalu dibarengi dengan peluruhan gamma ya. Tapi kalau peluruhan gamma mungkin hanya peluruhan gamma saja, tapi kalau beta atau alpha biasanya dia akan selalu dibarengi dengan peluruhan gamma. Nah, ini adalah sumber potensial ya, yang diakibatkan oleh muatan ya. Di sini adalah sumber potensial yang tidak bermuatan, dan di sini adalah sumber potensial yang bernilai positif ya, seperti itu. Jadi terjadi perbedaan. Yang satu dia akan eksponensial menurun, kalau di sini dia stabil konstan ya, seperti itu. Dimana B itu adalah rintangannya, ketinggian dari rintangannya, dan R itu adalah nukleus radius. Seperti itu. Nah, ini adalah struktur dari elementary particle. Kalau kita mulai dari matter, maka ada quark, ada lepton, ya. Lalu ada hadron di sini, ada meson dan baryon. Lalu nuklei, lalu kembali ke atom, lalu di sini terjadi sebuah molekul. Ya, ini adalah komposisi bagaimana partikel dapat terbentuk. Ini Ibu ambil dari Wikipedia ya, mungkin bisa dilihat. Nah, kalau ini adalah gayanya yang bermain ya, ada elementer. Ini adalah partikel elementer, gluon, WNZ boson, ada photon dan ada graviton. Di mana partikel elementer ini akan bermain pada gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, gaya elektromagnetik, dan gaya gravitasi. Dan ini adalah teori-teori yang mendukung ya, sehingga nanti dapat menjelaskan sesuatu ya. Oke, dan partikel elementer itu bisa dibedakan berdasarkan nilai spin, juga bisa dibedakan berdasarkan interaksi yang mempengaruhinya. Apabila berdasarkan nilai spin, maka ada dua jenis partikel elementer, yaitu partikel fermion dan partikel boson ya. Kalau fermion itu spinnya berupa pecahan setengah, 3/2, 5/2. Dan kalau boson maka spinnya itu merupakan bilangan bulat ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan apabila interaksi dibedakan menjadi dua. Ada partikel hadron ya, dipengaruhi oleh interaksi kuat, interaksi lemah, dan interaksi elektromagnetik. Dan ada partikel lepton, dia dipengaruhi oleh interaksi lemah dan interaksi elektromagnetik. Ini adalah klasifikasinya untuk lepton, di mana dia memiliki bilangan kuantum L, ya, dan ini kelompok meson dengan bilangan kuantum S, dan ini kelompok baryon, di mana bilangan kuantumnya B atau S ya. Nah, di sini proton dan elektron itu masuk kelompok baryon. Lalu ada hyperion, di sini ada hyperion lambda, sigma, chi, omega, dan delta. Lalu di sini elektron juga di sini masuk ke dalam lepton ya. Muon dan tauon, di sini ada neutrino. Neutrino di sini masuk kelas lepton. Ini adalah partikel yang elementer ya. Ini adalah partikel penyusun dari elektron dan proton. Kita lihat di sini quark itu ada 6 macam ya. Yang berwarna ungu ini. Ada down, strange, bottom, top, charm, dan up. Lalu lepton di sini
Ini adalah gauge boson, ya. Ini adalah high boson. Jadi high boson ini menarik ya, dia memiliki charge tidak bermuatan, spinnya jangan bulat ya, 0, tapi dia memiliki massa ya, 126 giga elektron volt per kuadrat. Jadi kita lihat sini karakternya berbeda-beda kan. Di sini 00, ini 101, ini 2/3, 1/2, 2/3, 1/2, seperti itu ya. Nah, ini semua ditemukan. Kalau kita menemukan spesies baru dengan nilai-nilai karakter yang baru, yang belum ada di sini, maka kita layak mungkin mendapatkan Nobel ya. Tapi Nobel itu tentu saja tidak bisa diraih hanya dengan setahun 2 tahun ya. Kadang setelah 50 tahun kita sudah menggambarkannya dan baru diakui 5 tahun kemudian ya. Dan ini adalah radiasi partikel. Kita ingat di sini ada alfa, ada beta, dan ada gamma ya. Jadi kalau alfa itu dia mudah berhenti hanya menggunakan sheet of paper ya, selembar kertas. Kalau beta dia berhenti ya, ketika mengenai pakaian misalnya ya, atau beberapa milimeter bahan aluminium, nah dia sudah bisa berhenti. Tapi kalau gamma, nah itu akan berbeda. Gamma itu daya tembusnya cukup tinggi ya, sehingga dia bisa melewati organ-organ manusia ya, organ-organ makhluk hidup lah ya, tidak hanya manusia, sehingga dia hanya bisa diberhentikan oleh besi baja ya, konkrit ya, konkrit. Nah, konkrit di sini mungkin ukurannya sampai 1 meter seperti itu ya, atau bisa digantikan dengan beberapa inci dari bahan lead ya, atau PB. Makanya biasanya PB digunakan sebagai pelindung bahan radioaktif ya.